Tenaga kita itu disebutnya ada satuannya ya, disebutnya berapa watt power yang kita. Halo Sobat Wes, kembali lagi di channel gue. Pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang perbedaan Gearset, road bike dan MTB ya. Kebetulan di sini sebagai contohnya saya ada road bike-nya, ada sepeda lipat ya, sepeda lipat dan MTB juga. Jadi sebenarnya gini, seluruh sepeda itu tetap pada akhirnya ada di kitanya ya, sebagai tenaga, sumber tenaganya. Jadi kalau dari urutannya itu, tenaga kita itu disebutnya ada satuannya ya, disebutnya berapa watt power yang kita punya. Dan saya ini ngomong agak asal tapi biar cepat dimengerti aja. Jadi ada sebuah alat yang buat mengukur tenaga kita yang kita keluarkan. Nah dia dari sumber tenaga itu kan nih, dari pedal yang dari kita pijak ini, dia ke gigi primer. Itu sebenarnya istilah di otomotif ya, untuk kendaraan bergerak. Jadi gigi primer itu dia, gigi sentral dalam artian sini gigi pertama untuk menghubung dari tenaga yang dihasilkan ke gigi sekunder. Sekundernya itu berupa kalau di sepeda itu sprocket ya. Jadi tenaga yang kita hasilkan itu dia akan tersalurkan ke roda ya. Ke roda ini berputar karena tenaga yang kita hasilkan itu. Dan ini ada rasio dari gigi primer dan gigi sekundernya ini. Gigi primernya ini ya dari chainring ini berapa ukurannya, dan yang sekundernya itu dari sprocket yang digunakannya, dan menghasilkan tenaga ke roda yang akan berputar. Jadi kalau misalkan contoh sepeda lipat ini, saya kebetulan di sini pakai chainring 58. Nah di belakang ini chainring terkecilnya itu gigi 13 ya. Kenapa saya di sini pakai gear 58? Langkah dari sepeda ini terletak pada ban ini. Nah ban ini kan saya pakai kan ini cuma 16 in ya. Jadi untuk mengubah langkah dari sepeda ini, kayak saya pakai chainring yang besar ini. Nanti agar topnya dapat, dalam torsi atasnya dia dapat putaran atasnya. Dan perbedaannya road bike dengan MTB itu, kalau MTB dia karena biasanya digunakan di ya jalan-jalan yang tidak bagus ya, misalkan di perbukitan atau di gunung sekalipun, yaitu yang dibutuhkan itu torsi bawah atau putaran bawah. Makanya sprocket dari MTB itu dia besar-besar. Ada yang misalkan dia gigi kecilnya itu dia pakai misalkan 11 di sprocketnya, terus gigi terbesarnya sampai ada yang pakai 50 malah. Terus tapi dia chainring depannya itu dia tidak terlalu besar sebesar road bike ya, road bike-nya terutama yang ban 16 in ini. Karena sebenarnya gini, tenaga yang kita hasilkan itu kan tersalurkan ke roda. Nah roda ini dia berapa innya ini sebenarnya ini bebannya dia ini, kalau ini kan ringan ya karena dia 16 in. Tapi untuk karena dia ringan di putaran bawahnya, gimana dia terselamatkan di putaran atasnya, karena kan kalau road bike itu biasanya dicari putaran atas. Nah saya makanya menggunakan chainring yang besar ini. Fungsinya untuk apa ya? Untuk mengubah tadi kecilnya ban ini, langkahnya. Dia kalau 16 ini itu oke, misalkan saya pakai agak asal. Kalau dibentangkan, misalkan dari 16 ini menghasilkan langkahnya dia satu putaran itu menghasilkan 1 meter. Nah bedanya dengan yang 20 in dia bisa menghasilkan misalkan 1,5 meter, dan yang 27,5 ini dia menghasilkan misalkan 3 meter. Jadi kan kalau untuk langkahnya itu dia lebih jauh langkahnya ini dibanding yang 16 in ini atau yang 20 in ini. Tapi jangan lupa semakin besar roda itu, semakin besar pula daya yang harus dikeluarkan untuk menempuh satu putaran atau satu langkah dari roda ini berputar. Nah di sini makanya dibutuhkan rasio dari perbandingan chainring dan sprocket. Cara menghitungnya itu berapa jumlah chainring di depan ini dibagi mata sprocket yang kita gunakan. Nanti hasilnya itu dari satu kali putaran chainring ini menghasilkan
berapa putaran roda. Kayak misalkan saya biar gampang lagi ngitungnya. Misalkan ini chainringnya 20 jumlah matanya, dan misalkan sprocketnya 10, berarti satu kali putaran dari chainring ini dia menghasilkan 2 putaran untuk roda belakang. Nah, kalau untuk si MTB ini makanya dia pakai itu karena dia bannya besar-besar, chainringnya kecil, dan di belakang pun dia biasanya pakai gigi yang sebenarnya relatif ringan ya, karena dia mengubah torsi putaran bawah. Beda dengan road bike. Nah, biasanya kalau road bike itu dia pakai yang sprocketnya itu lebih kecil ya. Kemudian di sini rasio perbandingan itu, lompatan itu dia lebih rapat. Misalkan nih dari 11 terus lari ke 13, 13 ke 17, tapi dia jaraknya dekat-dekat, demikian rapat ya. Nah, kalau beda dengan MTB, kalau MTB itu dia perbandingan rasionya dia lebih jauh, dan artinya misalkan dari angka 11 dia langsung bisa loncat ke 15, yang rasionya itu dia lebih besar dibanding road bike. Kenapa? Karena semakin besar mata sprocket itu, dia akan semakin ringan. Nah, si MTB ini kenapa dia pakainya depannya chainringnya kecil? Karena dia buat menyesuaikan beban yang dia topang ya dengan ukuran ban yang besar. Nah, kalau MTB ini pakai chainring yang ukuran besar, dia akan otomatis sangat berat. Nah, ketika sangat berat itu yang nanti akan keteteran ya power kita ini. Jadi watt power yang kita keluarkan otomatis dia untuk memutar itu sangat berat. Nah, berbeda dengan kalau komposisi yang sebenarnya ini udah didesain road bike itu seperti apa, MTB itu seperti apa. Nah, kalau kita memix, biasanya kan ada tuh yang sepeda road bike dipakai buat jalan menanjak. Nah, biasanya tuh banyak yang menghitung ulang ya, menggunakan sprocketnya punya MTB. Nah, dampaknya apa ya kalau ketika dia up atau menanjak, ya langkahnya akan lebih ringan, lebih enak untuk menanjaknya. Tapi dampaknya itu kalau misalkan di jalan flat, giginya itu atau gear yang yang tersedia di sepeda road bike itu dia sangat minim digunakan, yang paling cuman dari gear terkecil tuh paling kepake cuma 3 gigi, 4 gigi, jadi nggak sempurna dari terpakainya gitu, dan juga jedanya itu terlalu jauh, jadi efeknya nantinya sepeda itu kayak ngambang, namanya kalau gigi terberatnya oke lah ketemu antara si sprocket paling kecil dengan si chainring. Tapi kalau ketika menanjak misalkan hanya ketemu flyover atau apa, yaitu sangat terlalu ringan ya putarannya, makanya giginya nggak terlalu banyak terpakai dan efeknya mubazir lah. Jadi kalau road bike itu sebenarnya yang dia komposisi ini yang digunakan itu buat torsi putaran atas, dan ketika si MTB ini sebenarnya yang dibuat itu torsi putaran bawah, karena tadi misalkan kalau di MTB itu kan jalurnya kan lebih naik turunnya lebih cepat dan juga jalannya hancur, dan dia lebih ke powernya ya sebenarnya yang dibuat itu power putaran bawah, dan berbeda dengan road bike. Jadi kalau buat teman-teman yang sebenarnya tuh mau upgrade segala macam, ya diperhatikan juga komposisi dari rasio chainring depan dan sprocketnya. Jangan sampai nantinya niatnya mau upgrade malah jadi aneh sepeda itu dipakainya. Ya demikian vlog dari saya terkait perbedaan rasio perbandingan gigi MTB dan road bike ya. Sebelumnya terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Sebelumnya jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Terima kasih.